Kan cowok itu Ustaz. Oh, siapa ini? Artis. Siapa? Lee Min Ho. Oh, artis. Oh, artis Korea. Dia kenal kau deh? Tidak. Kau pernah di WhatsApp? Enggak. Pernah kau dikirim pulsa? Enggak. Pernah di chat? Tidak pernah. Untuk apa kau pasang di situ? Bodoh ini. Hapus itu. Fotonya bapakmu kau pasang. Hapus. Fotonya bapakmu. Saya tidak kasih lulus kau itu. Baru dia cari fotonya. Tunggu dulu Ustaz. Dia cari baru dia bilang, "Hai, sudah terhapus Ustaz." Inilah nasib anak-anak kita sekarang, Pak. Coba anak-anak kita sekarang, kalau dia pergi ziarah kubur, ada dia doa? Enggak. Update status, OTW ziarah guys. Sampai di kubur dia berdoa? Tidak. Selfie lagi. Goodbye daddy. Bu, Pak, Bu, berapa lama dikubur? Tidak kembali-kembali. Dan pada saat itulah kita doa, kita butuh doa anak-anak kita. Minimal selesai sholat dia doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sekolah inilah diajarkan. Anak kalau tinggi sekolahnya tidak pernah bapak ibu dapat sholat jamaah, bakal menderita, Bu. Anak kalau dia kaya tapi tidak pernah berjamaah, bakal tidak ada gunanya. Alangkah bahagianya orang tuanya meskipun pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada. Namanya pegawai PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Allah jadi saksi saya dan Rasulullah. Bapak saya itu Pak petani penggarap, arwah beliau sudah wafat. Sawahnya kena bangkrut, dagang di Surabaya, bangkrut, balik kampung. Kerja sawah orang, sawahnya orang dikerja, bagi hasil. Kalau 10 karung naik, 9 karung yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Ibu saya lihat, dia jual mesinnya yang cap-cap, apa itu, kupu-kupu, butterfly. Dia jual itu 10.000. Saya lihat itu ibu saya, dia jual piringnya untuk sekolahkan anaknya. Tapi apa dia tanamkan anak-anaknya? Akhlak dan agama. Kalau anakmu tidak ada akhlak agamanya, bodoh jadi orang tua. Tidak ada orang masuk neraka nanti ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak tahu baca. Tidak. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak sholat. Dengar Bapak Ibu, saya cinta kalian semua karena Allah. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak sholat. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu tidak ada yang sholat. Kambing, kakak saya jual beli kambing. Kalau kambing nakal, seruduk temannya, apa kata kakak saya? Jual, bawa di pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Kata kakak saya, potong. Dagingnya jadi sate, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, tanduknya perhiasan, pelernya obat kuat. Ya toh Pak? Nje, nje, itu kambing nakal, jual. Nggak ada beli, potong, makan 1 RT. Tapi kalau anakmu tidak sholat, kau mau apa? Siapa mau makan? Kau mau jual? Siapa yang mau beli?
Itulah makna dari ayat, manusia lebih hina dari binatang. Maka di sekolah ini dicetak anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi mahal Ustadz, lebih mahal sogok jadi apa itu sekolah-sekolah pejabat. Maka saudara-saudara sekalian, didik anak. Itu model tadi, model anak sekolah, anak kuliah. Bagaimana model yang sudah punya suami, punya istri, lebih disayang istrinya daripada orang tuanya. Gagal kurban gara-gara takut sama istrinya. Dia mau kurban, tiba-tiba istrinya datang. Apa? Sok kaya, sok kaya. Bapakmu terus. Tidak usah itu, sini tuh uang. Lebih baik belikan emas. Pak, dengar ini Pak. Kalau ada model istri begini, jangan dicerai. Kasihan dia, janda dia Pak. Tambah jadi 2. Ada juga laki-laki takut betul sama istrinya. Ada di sini. Berhenti Bapak jadi laki-laki kalau takut sama istri. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani daripada kami. Ngamuk Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustadz. Bantu pecahkan satu lusin. Dia pecahkan televisi. Alhamdulillah kurang pembayaran listrik. Piring pecah boleh dibeli. Televisi rusak boleh diservis. Tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itulah yang takbir tadi takut sama istrinya. Bu, halo Ibu. Bu, jangan sampai suami masuk neraka gara-gara takut sama istrinya. Ya, saya mau tanya Ibu. Halo ini Ibu. Oi. Bu, pernah rasakan hamil? Pernah rasakan melahirkan? Enanda? Kenapa diulang-ulang? Coba. Pernah rasakan mendidik anak? Nah, saya tak jawab lagi. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang mendidik dan besarkan suami? Ibunya. Sekarang jawab. Siapa yang terima gajinya suamimu? Maka wajar ketika istri durhaka kepada suami, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Kapok nah. Ya, mestinya istri yang baik, suaminya datang mertua dari kampung, dia sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, datang orang tua ini sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi untuk membesuknya. Ya Allah, terima kasih kau utus perempuan ini. Terima kasih kau utus mertuaku. Gara-gara inilah mertua saya punya anak sehingga saya punya suami. Itu namanya istri yang baik. Masya Allah. Kalau istri yang baik, biar siapa yang goda suamimu tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Kapan suamimu kasih duit mertua, dia bilang, bu, ini duit saya jadilah istri ya Bu ya. Kasihan ini Bu, cepat jadi istri. Ibu nanti kalau sudah tua, menantu juga kasih perlakukan itu. Maka satu yang bisa menyelamatkan kita di kubur, meskipun sudah tulang belulang, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, kata Nabi, sedekatun jariyah, sedekah. Suatu kali datanglah fakir miskin yang juga musafir ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Tuan? Saya ini musafir, saya lapar kesian. Adakah bisa dimakan di dalam? Nabi kata tunggu dulu, tunggulah di situ. Nabi masuk, tanya sama istri beliau Aisyah, tidak ada. Lihat tutupan nasi, tidak ada isinya.
Nabi berkata, mati kita. Kalau bahasa kita, waduh, apa yang saya kasih ini? Akhirnya apa? Nabi ambil jubahnya, lalu didatangi tadi yang musafir fakir miskin. Dia katakan, Tuan mohon maaf, tidak ada makanan di rumah saya, ini ada jubah saya, silahkan ambil. Gembira ini tadi Pak. Lalu dia datang ke pasar dan berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, saya ada miliki jubahnya Rasulullah, siapa yang ingin membelinya saya lelang. Jubahnya Rasulullah Pak diperebutkan para sahabat. Ada orang yang agak kabur matanya di samping pasar, dan dia orang kaya di Madinah. Lalu dia panggil tua budaknya, kau pergi beli itu baju, jubahnya Rasul. Kalau kau berhasil memenangkan dan kau berhasil membelinya, saya bebaskan kau dari budak. Alhamdulillah, balik budaknya, Tuan saya berhasil membelinya. Lalu tuannya ini berkata, saya bebaskan kamu dari budak. Lalu diambil jubahnya Rasulullah, dia bersalawat sebanyak-banyaknya dengan niat menjadikan jubah dan salawatnya dengan izin Allah mudah-mudahan sembuh matanya. Dia gosok Bu, usap-usap mata dengan jubah Rasulullah, dengan izin Allah penglihatannya normal kembali. Senanglah ini orang, dia datangi Nabi, dia bawa jubahnya. Ya Rasulullah, saya kembalikan jubahmu, saya tadi yang membelinya dan saya kembalikan kembali jubahmu ya Rasul. Nabi panggil istrinya Aisyah, kau lihat ini hebatnya ini sedekah. Kau lihat hebatnya ini sedekah. Dia memberi makan orang lapar, dia memerdekakan budak. Yang kedua, yang ketiga dia sembuhkan orang sakit, dan yang keempat hebatnya kembali lagi kepada pemilik sedekah. Dan di sini tempatnya juga kita bersedekah. Apa sedekahnya di sini? Bukan duit saja. Sedekah adalah ilmu. Guru-guru yang mengajar di sini, jangan kau lihat muridmu sebagai duit. Jangan kau lihat muridmu sebagai sumber penghasilan duit, tapi lihatlah murid-muridmu sebagai ladang amal jariah. Torehkan ilmumu secara sebaik-baiknya. Bayangkan saya saja, Habib bagaimana? Anggota legislator kita, anggota DPD, kalau dia bekerja dengan baik, maka semua guru-gurunya yang pernah mengajarkan, saya yang pernah diajar guru saya, maka semua guru-guru saya mendapat pahala seperti pahala saya, karena saya bisa seperti ini dari ilmu guru. Bapak Ibu guru-guru yang ada di tempat ini, jadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang dititip orang tuanya di sekolah ini sebagai ladang amal jariah. Sedekah kita bukan sekedar duit, sedekah kita adalah ilmu. Saya tanya lagi Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, hei, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Tuh, dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Dermawan. Masya Allah, tidak ada yang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka cintai orang dengan sedekah, dan dapatkan kecintaan sama muslim dengan bersedekah. Dan alhamdulillah sepanjang hidup saya tidak pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu saya tanya lagi Bu. Halo Ibu, kalau Ibu meninggal ini, terutama yang di atas panggung yang banyak-banyak emasnya, berlian, kalau Ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya Bu? Bukan anak Pak, istri kedua. Kawin lagi Bu. Ketika ibu meninggal, dia buka lah itu menangis suami ibu. Ini sayangku, cincin kawin kita dulu. Dia paksa keluar. Wah dia ambil cincin, dia kantongi. Sudah itu dia tarik lagi gelang kita ini Bu. Hadiah ulang tahun pernikahan kita 5 tahun Ibu. Dia paksa keluar. Dia ambil lagi gelangnya, rantainya Ibu. Ini dulu waktu kita pergi umroh emas Dubai Bu. 3 bulan kemudian kenal janda. Dia tarik semua itu emas istrinya,
Dia bilang sama janda, dek, ini gelang istri saya, ambil saja, sudah mati dia. Maka ibu-ibu, daripada emas berlian dinikmati janda, lebih baik sedekahkan sekarang. Sedekah, ya bu, sedekah. Adik-adik sekalian, jangan kau menunggu kaya baru kau bersedekah. Allah tidak meminta kita sedekah yang banyak. Allah cuma minta kamu serius enggak mau bersedekah. Selain ikhtiar, selain bekerja, sesungguhnya yang kita lupa, rezeki itu punya rahasia Allah. Kalau gara-gara kaya orang, gara-gara kerja orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama penghasilannya, sama rumahnya. Tapi demi Allah, rezeki Allah yang ngatur. Dan salah satu rezeki bisa masuk dengan cara ada sedekah. Dan yang ketiga, karena waktu terbatas, yang bisa menolong kita di akhirat kelak adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu punya WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp, handphone ibu ada 10 grup WhatsApp. Satu grup 20 orang. 10 grup berarti 200 orang. Sebarkan dakwah-dakwah dari Ustadz Das'ad, sebarkan dakwah-dakwah dari Khalid Basalama, sebarkan dakwah-dakwah dari guru kita UAS, Hadi Hidayat, sebarkan. Kalau 200 orang yang menerima, masa sih tidak ada 2 orang yang bisa mengamalkan? 2 orang itu mengamalkan, ibu dapat pahala seperti Ustadz tanpa mengurangi pahalanya Ustadz. Maka adik-adik sekalian, jadikan media sosialmu amal jariah. Caranya apa? Follow alim ulama. Tapi sayang sekarang umat Islam, kalau artis dia follow, artis followernya 5 juta. Ketua Majelis Ulama Yogyakarta followernya 1.200. Apa kau dapat follow artis? Apa didapat ikuti artis? Inilah kita kadang kala Pak lebih menghormati artis daripada ulama. Mau lihat buktinya? Coba kalau undang kabupaten ulang tahun, undang artis pemerintah, 3 yang datang semua bisnis kelas, artisnya, manajernya, penghiasnya, bisnis kelas. Di bandara sudah dijemput pakai mobil patroli polisi tentara, sampai hotel kasih bintang 5. Apa dia datang bawa Pak? Alamat palsu. Datanglah dia joget, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga kita dikasih pegang Pak, dikasih lihat, pulang kasih 100 juta, 100 juta sampai Jakarta dia pakai maksiat. Sekali ulama dia butuhkan, Pak Imam dia butuhkan, penghafal Quran dia butuhkan, dia jemput tidak, dia kirimi Grab motor tua, tidak ada lagi stang kakinya di bawah, tak gantunglah kakinya Pak Ustadz sebelah. Hujan lagi, 1 mantel berdua, sudah sampai dek, sedikit lagi Ustadz, sedikit lagi 2 tikungan Ustadz, sudah sampai, lama betul, sedikit lagi Ustadz. Basah kita baju, basah celana. Sampai di rumah kita salawatan, 1 jam salawatan barasanji, sallallahu, basah semua ketek. Begitu mau pulang, dikasih uang 50.000. Kata suaminya, kok cuma 50.000? Kata istrinya, ya sudah kalau gitu tambah pisang 2 sisir. Bagaimana kita anak-anak kita mau belajar agama kalau dilihat perlakuan kita kepada alim ulama seperti ini? Dan Bapak Ibu kalau bersedekah kepada ulama pasti kembali kepada umat. Bapak Ibu bersedekah pada ulama, dia tidak akan pakai maksiat, dia akan pakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam. Jangan terlalu pelit, sedekahlah. Insya Allah sedekah itu memperpanjang umur, dan sedekah tidak mesti duit, sedekahlah dengan ilmu. Dan di tempat ini, di sekolah ini belajar ilmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik, kalau adik-adik nyalek tidak terpilih, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, tunggu lagi 5 tahun tanding. Bapak-bapak tidak disenang gubernur, ada pilihan tidak? Sebagai pegawai tidak disenang gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, tidak ada urusan sama gubernur. Ayo,
Ibu bapak merantau ke Sulawesi, nah cari nafkah, sampai di Sulawesi tidak enak, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ya toh? Ada pilihan. Dunia kau sengsara, ada pilihanmu, dan tidak mungkin kau susah 24 jam, pasti ada senyum-senyum. Tapi kalau ada masuk kubur, ada pilihan. Ibu-ibu masuk kubur ada pilihan. Tidak nyaman, keluar dulu. Begitu keluar, ibu viral satu dunia. Dan ketika tidak ada pilihan lagi, Nabi menginformasikan, didik anakmu soleh-solehah, manfaatkan hartamu untuk sedekah, sebarkan ilmumu agar menjadi amal jariah. Semoga acara ini menjadi tabungan amal buat kita semua, mulai mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, mengajarkan agama kita, sebarkan ilmu, dan kalau Allah memberi rezeki, gunakanlah rezeki itu fisabilillah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazaa.